Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kasih setiamu, Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau
katakan, tiada dusta ku temui dari semua yang kau janjikan. Tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, kasih setiamu Yesus lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Yesus. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur untuk Tuhan yang menyertai kita dan menopang hidup kita. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bersama-sama melayani bersama saya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pianis, untuk liturgos, untuk singer, untuk teman-teman yang menata audio dan video. Tuhan kiranya memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan perhatikan beberapa warta sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pemahaman Alkitab bisa diikuti melalui channel YouTube gereja dan diskusi diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang GKA Immanuel Malang pada pukul 7 malam. Ibadah doa pagi GKA Immanuel diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Penuntun doa dibagikan melalui grup WA GKA Immanuel. Ibadah tatap muka atau onsite pemuda remaja akan dimulai pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 pukul 9.30. Ibadah juga bisa diikuti secara live streaming di channel YouTube GKA Immanuel Malang. Sehubungan dengan itu, komunitas pemuda remaja online pada hari Sabtu dan Minggu ditiadakan. Minggu depan, tanggal 30 Januari 2022, kita akan mengadakan ibadah syukur Tahun Baru Imlek. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto dengan tema Berkat Sejati dalam Kehidupan. Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Imlek dengan mentransfer ke rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp5, contoh Rp100.005. Pendaftaran kelas katekisasi telah dibuka kembali. Katekisasi akan dilakukan mulai awal Maret 2022 dan baptisan kudus akan diadakan pada Hari Raya Pentakosta, Minggu 5 Juni 2022. Jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan diri kepada TU Gereja. Demikian seluruh warta kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat semua. Sungguh kita dengan penuh sukacita mau mengadakan kebaktian online pada hari Minggu tanggal 23 Januari ini. Kita ada di minggu ketiga bulan Januari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita naikkan ucapkan syukur kita mau bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Panggilan ibadah pada hari ini terambil dari Wahyu 4 ayat 11.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan, umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama menyanyi di depan tahtanya, pasti Dia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Rembalah sabatu turun dari surga, kekal kasih-Nya, haleluya, amin. Benar sekali. Patutlah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan selalu memuji-mujinya setiap saat. Mari sama-sama kita buka ibadah pada hari ini. Kita mau menaikkan doa. Tuhan, hanya karena Engkau yang memimpin dan memberi kami kesempatan, kami masih ada hingga hari ini. Kami juga mau menyerahkan Tuhan ibadah pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya kami memahami apa yang akan kami dengarkan, dan supaya kami mendengarkannya dengan sepenuh hati, dan supaya setelah mendengarkannya kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang lihat hati kami dan menemukannya menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita merenungkan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena sejujurnya dan sepatutnya Allah telah mengetahui terlebih dahulu apa yang telah kita lakukan. Tapi Ia menunggu kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita dengan segala kerendahan hati. Dan Ia pasti dengan senang hati akan mengampuni kita. Mari sama-sama kita mau mengakui dosa kita mau nyanyikan pujian dekat padanya. Tuhan berkat-Ku yang bakal menaungi jiwaku sepanjang jalan hidupku. Ku
Mari sama-sama sebelum kita berdoa, mengakui segala dosa kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dan apa yang telah kita lakukan yang membuat Tuhan sedih di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita ambil waktu sejenak, kita mau mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apa yang ada di dalam pikiran, hati kami, Engkau tahu semuanya Tuhan. Kami dengan sengaja Tuhan, memilih untuk melakukan dosa. Kadangkala Tuhan, kami memilih untuk melakukan hal yang mudah dan menguntungkan, juga menyenangkan kami. Dan kami lupa Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha melihat di dalam setiap waktu kami. Kadang-kadang kami lalai Tuhan untuk memahami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha tahu. Ampuni kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu yang diciptakan untuk memuliakan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu. Kami malah membuat nama-Mu menjadi tercela di hadapan orang. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, dan setiap hari, setiap saat kami selalu membutuhkan pengampunan dan kasih-Mu Tuhan. Biar setelah kami memohon ampun ini Tuhan, Kau juga yang menguatkan hati kami, Kau yang menguatkan keinginan kami Tuhan, untuk tidak kembali jatuh ke dalam dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah begitu baik di dalam hidup kami. Dan kami percaya pengampunan-Mu tidak pernah selesai di dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk minta pengampunan dan rindu untuk bertobat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di skala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan katakan, aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya pada Yesus. Janjinya turun sabda yang mulia.
intro. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus, rela sangka diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah iman. Dengan sikap doa sekali lagi kita katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan bersama-sama dengan saudara-saudara merenungkan bagian firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan dan kami hendak kembali membaca firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati kami dengan kebenaran-Mu dan menuntun kami semua untuk berjalan di dalam kebenaran itu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, supaya sungguh firman Tuhan ini bukan hanya kami dengarkan, tapi bisa kami lakukan dengan tuntunan dan kekuatan dan pencerahan yang daripada-Mu saja. Kami berdoa dan mohon pertolongan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 2 tahun yang lalu, waktu saya ulang tahun, anak saya itu membelikan saya sebuah jaket. Ketika mereka mau beli, mereka tanya ke saya, "Pak, kami mau belikan jaket," gitu. Lalu saya bilang, "Papa ini sudah beberapa jaket." Ya, jadi enggak usah lah. Tapi dia bilang, "Lain Pak, ini jaketnya bagus." Ya, dia bilang yang pertama, dia tahan air, waterproof. Ya, dan kedua, dia itu tahan angin. Karena saya ini naik motor kemana-mana, maka anak-anak itu iuran begitu ya, urunan sama-sama beliin saya jaket itu gitu ya. Kemudian setelah datang dia bilang, "Ini barangnya Pak," gitu ya. Terus saya lihat, wah barangnya bagus. Saya bilang, "Tapi ini bener bisa tahan angin dan tahan air." Lalu mereka bilang gini, "Dicoba Pak, dicoba, dites." Bagaimana cara ngetesnya? Ya dibawa hujan-hujan begitu ya. Bener saudara-saudara ya. Kemudian saya bawa jaket itu. Dan betul jaket ini tahan air. Dan sekalipun tipis, kalau saya memakai jaket itu dan saya naik motor, saya merasa saudara-saudara, dada saya ini hangat gitu ya. Anginnya itu tidak tembus. Nah saudara-saudara, jaket itu ternyata jaket yang bagus. Taunya dari mana? Setelah diuji, setelah dites. Sama dengan iman kita. Saudara-saudara, gampang menjadi orang Kristen mengatakan, "Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saya beriman pada Tuhan Yesus Kristus."
Bagaimana engkau tahu imanmu itu baik? Bagaimana kamu tahu imanmu itu sungguh-sungguh? Harus diuji. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca hari ini ditulis oleh Yakobus ya kepada jemaat di perantauan yang pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang ada terserak di luar tanah Israel. Tetapi juga bisa dalam arti hari ini adalah kita orang-orang Kristen yang sedang merantau di dunia ini. Maka surat Yakobus ini tepat untuk kita. Nah, saudara-saudara, Yakobus adalah seorang yang saleh dan dia seorang yang baik hati, orang yang menjaga kekudusan hidup, sehingga menurut sejarah seperti kita sudah belajar kemarin dari Pendeta Hasan, dia itu dihormati bahkan oleh orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Bukan cuma dia seorang yang saleh, sesungguhnya Yakobus juga seorang pemimpin jemaat ya. Kemarin juga Pendeta Hasan mengatakan dia adalah seorang soko guru jemaat. Soko guru itu apa? Tiang utama ya, tiang utama jemaat bersama-sama dengan Petrus, bersama-sama dengan rasul yang lain. Yakobus juga adalah seorang yang praktis dan realistis ya. Di dalam suratnya pada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan pada waktu itu, dia menasihatkan dalam suratnya ini, buktikanlah imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Karena itu kalau kita membaca surat Yakobus, barangkali saudara yang paling ingat itu adalah perkataan ini, bukan? Iman itu jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati ya. Yakobus 2 ayat 17. Dan dikatakan di dalam ayat 14, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, dan dalam ayat 22 dikatakan begini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara-saudara, Yakobus bukan mengatakan kita diselamatkan oleh perbuatan, tidak ya. Tetap kita diselamatkan oleh iman. Tetapi Yakobus mengatakan iman yang sejati itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Nah, ini nanti yang kita akan bahas saudara-saudara ya. Bagaimana tindakan-tindakan ketaatan itu juga mengokohkan iman kita. Melalui bacaan kita hari ini kita mau belajar saudara-saudara, bagaimana sebagai seorang beriman kita itu menanggapi pencobaan-pencobaan yang kita alami. Baik, saudara-saudara, saya ingin memulai dengan bicara tentang pencobaan dulu ya. Dikatakan pada ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang pertama saudara-saudara, pencobaannya itu berbagai-bagai. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita diperhadapkan dan mengalami banyak pencobaan. Pencobaan itu apa? Kalau kita memperhatikan bahasa yang lain, pencobaan itu artinya adalah trouble, ya, trial, sesuatu yang menyulitkan kita. Bentuknya bisa jadi adalah sakit penyakit, ya. Bentuknya adalah mungkin kematian. Bentuknya bisa jadi kegagalan. Bentuknya bisa jadi kita diperlakukan tidak adil atau dikhianati, sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan pencobaan ini, ya. Dan dikatakan pencobaannya itu berbagai-bagai. Jadi artinya saudara-saudara, hidup kita ini sesungguhnya menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan kita, dan itu menjadi pencobaan, ya, yang membuat kita ini bisa putus asa, yang membuat kita bisa marah, bahkan bisa membuat kita ini meninggalkan Tuhan, ya. Yang kedua saudara-saudara, firman Tuhan Yakobus mengatakan pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, ya. Kalau kita membaca nanti di pasal yang pertama ayat 13 dan 14 dikatakan begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara sekalian, pencobaan itu datangnya dari diri sendiri, yaitu apa? Kedagingan kita. Datangnya dari si iblis yang membujuk kita. Satu lagi, datangnya dari dunia ini ya, baik itu bentuknya tekanan maupun tawaran-tawaran kekayaan, kenikmatan dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi semua itu pencobaan yang dari iblis, dari dunia ini dan dari kedagingan kita itu, semua itu bisa dipakai Allah untuk tujuan menguji kita. Nah, ini dia. Ya, jadi tujuan pencobaan adalah untuk menjatuhkan, tetapi Allah memakainya untuk menguji kita. Nah, saudara-saudara, kemarin kita sudah belajar dari Pak Hasan bahwa ujian itu tujuannya untuk naik kelas. Jadi hal yang buruk ini kemudian Tuhan memakainya untuk membuat kita mendapatkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 dikatakan, kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, orang-orang yang dipilihnya dari semula itu, mereka itu akan ditentukannya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi melalui ujian ini Tuhan mengerjakan apa yang baik dan menuntun kita untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan begitu kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi waktu kita dicobai itu sesungguhnya semua dalam kontrol Tuhan. Dan hanya pencobaan yang diizinkan Tuhan yang terjadi. Dan pencobaan macam apa yang diizinkan Tuhan? Yaitu pencobaan yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Saudara-saudara, kalau ada maksud si iblis, dunia ini atau yang lain yang mau mencobai kita, menjatuhkan kita dan tidak ada gunanya, pasti Tuhan sudah menyingkirkannya. Jadi saudara sekalian, dengan begitu kita mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, sesungguhnya itu semua di dalam anugerah Tuhan, di dalam izin Tuhan, di dalam maksud Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu menarik sekali Yakobus mengatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata anggaplah itu punya arti pikirkanlah semuanya itu, atau pelajarilah semuanya itu, ya, atau refleksikanlah semuanya itu, ya, di dalam terang firman Tuhan sebetulnya, ya. Jadi kalau kamu dicobai, kalau kamu mengalami masalah, pergumulan, persoalan, kegagalan, bahkan diperlakukan tidak adil, bahkan kematian, saudara-saudara, anggaplah, pikirkanlah, refleksikanlah dan pelajarilah semuanya itu di dalam terang firman Tuhan. Itu maksudnya anggaplah itu, ya, anggaplah itu. Bagaimana kita menganggap semuanya itu? Kita mengerti bahwa itu semua dari Tuhan, dan karena itu Yakobus mengajak kita untuk menanggapinya dengan benar, ya. Pagi ini saya akan mengajak saudara memikirkan 3 hal, 3 tanggapan bagaimana kalau kita menghadapi pencobaan. Yang pertama, dikatakan di ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, maka kalau kita dicobai, kata firman Tuhan, tanggapilah dengan kebahagiaan. Saudara-saudara, lebih cocok sebetulnya adalah sukacita. Tanggapilah dengan sukacita. Bahkan sebetulnya dalam bahasa asli itu ada kata tanggapilah dengan sukacita yang besar. Kemarin Pendeta Hasan bahkan mengatakan sukacita yang terbesar. Ini bisa jadi benar, saudara-saudara, karena ada arti yang lain itu mengatakan sukacita 100%, pure joy. Jadi sukacita yang murni, yang 100%. Begitu ya, sungguh-sungguh sukacita, tidak ada kurangnya sedikit pun.
Nah, saudara-saudara sekalian, ini menarik ya. Jadi bagaimana kita bisa menanggapi seperti itu, saudara-saudara? Ini bukan berarti orang Kristen itu tidak boleh berduka cita ya. Ini bukan berarti orang Kristen itu kayak mati rasa gitu ya. Kayak keluarganya meninggal terus dia senyum-senyum aja begitu ya. Dia sama sekali tidak menangis. Bukan begitu ya. Ada anaknya yang terluka atau keluarganya mengalami masalah, dia tidak peduli, dia senyum-senyum aja gitu ya. Happy-happy aja. Tidak begitu maksudnya saudara-saudara ya. Ini menggambarkan bahwa orang Kristen itu juga mengalami kedukaan, mengalami pencobaan, mengalami masalah begitu ya. Tetapi Yakobus mengatakan ketika engkau mengalami masalah itu, mengalami kedukaan, kesedihan itu, biarlah hatimu dan pikiranmu itu ya kembali pada Allah, dan iman itu menuntunmu untuk melihat bahwa jikalau itu terjadi, sesungguhnya engkau tidak dibiarkan sendiri ya. Iman itu akan menuntun kita melihat kesukaran itu dari sudut pandang bahwa semua itu terjadi di dalam kontrol Allah yang mengasihi kita. Dan itu akan memberikan kelegaan, saudara-saudara. Memberikan kelegaan. Bahkan memberikan sukacita. Kenapa kok sukacita? Nah, saudara-saudara, yang pertama bahwa itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang membuat kita tidak terkejut. Sesuatu yang sudah siap kita hadapi. Saudara-saudara, dalam kitab Petrus itu, Petrus mengatakan begini ya, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran atas siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Saudara-saudara, kenapa orang Kristen mula-mula diajak oleh Yakobus untuk bersukacita? Sebab kata Yakobus, kamu harus sudah mengantisipasinya ya. Kamu sudah siap untuk menerima kesukaran itu. Karena kesukaran itu adalah bagian daripada iman kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, saudara-saudara. Apa yang kita harapkan sebagai orang percaya? Ya kita mesti siap-siap juga disalib bersama dengan Dia. Ya. Dan orang-orang yang pertama itu justru bersukacita karena mereka itu boleh disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 41 itu dikatakan begini. Ketika rasul-rasul dipanggil oleh mahkamah agama, lalu mereka disesah itu dipukuli, kemudian dilarang mengajar dalam nama Yesus. Ketika dilepas, mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira katanya. Kenapa gembira? Karena mereka merasa mereka telah dianggap layak untuk menerima penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara sekalian, rasul-rasul itu ada sukacita ketika mereka merasa boleh menderita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tapi saudara-saudara, kita mesti ingat ya, kalau kita itu menderita karena iman, itu yang kita mesti bersukacita. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, ya kita harus bertobat, saudara-saudara. Apakah kita harus bersukacita akan hal itu? Ya juga. Kenapa? Karena penderitaan yang kau alami itu merupakan pukulan Allah atas dosamu, ya, supaya kamu bertobat. Karena itu faktor yang kedua adalah kenapa kita bersukacita. Sebab itulah tandanya kita ini mengikut Tuhan, gitu ya. Dikatakan di dalam Petrus itu dikatakan ya, saudara-saudara, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ayat berikutnya, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara-saudara sekalian, ketika roh Allah ada pada kita, sesungguhnya bukan cuma kita ini dituntun, tetapi kalau kita berbuat dosa, maka roh itu akan mengingatkan kita. Saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita bersukacita. Karena pukulan Allah itu sesungguhnya adalah pukulan yang mengasihi kita, ya. Karena itu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu,
bersukacitalah. Nah, itu yang pertama. Sebagai orang beriman, ketika kita menghadapi pergumulan masalah dalam hidup kita, mari kita memandang kepada Allah Juru Selamat kita, lalu kita mau bersyukur untuk apa yang terjadi yang kita rasa buruk dalam hidup kita itu, ya. Karena kita tahu itulah yang diizinkan Allah, itulah yang dikehendaki Allah, itulah yang dilayakkan oleh Allah untuk kita alami sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kita menanggapi kalau pencobaan itu datang? Nah, yang pertama dengan rasa syukur, tetapi yang kedua dengan pengertian, saudara-saudara ya. Dikatakan di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara sekalian, sebab kamu tahu, kata tahu itu menunjukkan ginosko, itu adalah menunjukkan sebab kamu mengerti, ya, kamu mengerti kebenaran itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang mesti kita mengerti? Yang kita mengerti yang pertama-tama adalah pencobaan ini adalah ujian dari Tuhan. Kita mesti tahu, kita mesti mengerti itu. Kenapa kita diuji? Tujuannya supaya kita tahu kualitas iman kita. Kalau kita tuh percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan menguji iman itu. Tuhan tahu sebetulnya seberapa jauh iman kita, tetapi Tuhan membuat kita tahu sebetulnya saya ini beriman sampai sejauh apa. Ya, kalau saya mengaku diri orang Kristen, tapi saya masih korupsi, masih melakukan apa yang buruk, Tuhan memukul kita. Lalu kita ini bertanya, bagaimana ini? Apakah saya bertobat? Nah itu, kalau sudah bertobat, itu menunjukkan kualitas imanmu, bahwa engkau itu peka terhadap didikan Allah. Begitu saudara-saudara ya. Kalau kita dianiaya, kita semakin dekat sama Tuhan, lah kamu tahu, kamu itu adalah seorang yang benar-benar mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia ini, bukan takut pada pemerintahan kuasa manusia. Gitu ya. Dan itulah yang menjadikan kita ini semakin kuat di dalam beriman, ya. Yang kedua, mengapa Tuhan menguji kita? Supaya kita itu mengerti dan mengenali pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita itu sedang semuanya baik, ya toh, semuanya lancar, kita memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, tetapi betulkah kita merasakan tuntunannya? Semua baik-baik kok, gitu ya. Tetapi coba kalau kita mengalami kesukaran-kesukaran, ya, kita menghadapi jalan buntu, kita berdoa pada Tuhan, lalu Tuhan membuka jalan. Saudara-saudara, kita akan merasakan Tuhan itu menuntun saya, Tuhan menolong saya. Kita semakin dekat dengan Tuhan, kita mengalami penyertaan Tuhan secara langsung. Saudara-saudara, di dalam kesukaran, dalam kelelahan itulah kita ini baru bisa mendengar suara lembut Tuhan yang berkata begini, bukan? Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang, mari memikulnya bersama aku, maksudnya bersama dengan Yesus Kristus. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya lah pergumulan-pergumulan iman, kesukaran yang kita alami itu seringkali lebih mendekatkan kita kepada Tuhan dibandingkan dengan rejeki-rejeki, berkat-berkat, kegembiraan yang kita terima. Karena kalau berkat kita terima, rezeki kita terima, kita bersyukur pada Tuhan. Tetapi kalau kesukaran dan masalah yang kita alami, biasanya kita mencari kehendak Tuhan, dan itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kita merasakan tuntunannya, maka ujian itu, saudara-saudara, akan membuat kita naik kelas, ya, semakin dewasa, dan hidup kita boleh menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah lagu yang kita kenal, bukan? Judulnya tuh Semua Baik. Saudara tahu lagu itu?
Dari semula telah kau ciptakan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara sekalian, lagu itu diciptakan oleh dua sahabat, namanya Budi Haryanto dan Tommy Widodo. Ya, dari artikel yang saya baca, Budi Haryanto ini sudah pulang ke rumah Bapak pada tahun 2000. Dan cerita tentang dia menciptakan lagu ini diceritakan oleh sahabatnya Tommy itu dan istri almarhum Yani. Ketika Budi menulis lagu ini, kata Tommy, sesungguhnya dia dalam keadaan yang sulit. Dia sendiri dalam keadaan yang sakit, dia ada sakit jantung, dan anak-anaknya juga ada kelemahan, dan mereka hidup dengan terbatas. Tetapi kata Tommy, Budi adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Di dalam kesukarannya, di dalam pergumulan hidupnya, dia selalu percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Dan dia menuliskan lagu itu, ya, semua baik. Saya percaya pada Tuhan bahwa semua yang terjadi itu baik. Apa yang direncanakannya itu baik, ya. Ketika ia meninggal tahun 2000 tanggal 12 April karena sakit jantung yang semakin parah, Budi ini meninggalkan kehidupan yang sulit untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi tahukah saudara, lagu yang ditulisnya bersama Tommy itu kemudian dinyanyikan oleh banyak orang. Dan pada tahun 2006, lagu Semua Baik ini menjadi lagu rohani yang sangat terkenal dan dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Banyak orang diberkati oleh lagu ini. Dan juga yang menarik, melalui lagu ini kemudian Tuhan itu memeliharakan anak-anak Budi, memeliharakan istri dan keluarganya dari royalti yang diterima. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Ketika persoalan datang, pergumulan datang, apakah kita mempunyai iman seperti penulis lagu ini? Sekalipun dia tidak melihat di dalam keadaan yang nyata ini, keadaan yang mempunyai harapan secara duniawi, tetapi di dalam iman itu dia melihat Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, dan dia mempercayai firman Tuhan itu, dan kemudian dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kiranya demikianlah kita menanggapi pergumulan kita, dengan pengertian, dengan hati, dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi ini adalah untuk menguji iman saya, supaya iman itu kemudian mendatangkan berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan, dan membawa kebaikan bagi keluarga saya, bagi generasi setelah saya. Terpujilah Tuhan. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita menanggapi pencobaan? Kita menanggapi dengan pengertian yang benar. Kali ini pengertian bahwa ujian ini kita perlukan. Perhatikan saudara ya, ujian ini kita perlukan agar kita bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan di ayat yang keempat itu mengatakan begini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara sekalian, dua buah diceritakan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah ketekunan, ya. Yang kedua adalah kesempurnaan, ya. Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, apa itu ketekunan? Ketekunan itu adalah karakter Kristen yang sangat penting di dalam Alkitab. Apa pentingnya, saudara-saudara? Kalau kita membaca firman Tuhan, kita mengerti pentingnya adalah ketekunan itulah
yang akan membuat firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan kemudian berbuah-buah lebat. Saudara, kalau kita membaca dalam perumpamaan tentang penabur dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 15, kita akan menemukan cerita benih yang tumbuh itu adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan di dalam artinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa tanah yang subur itu adalah hati manusia yang baik. Dan firman itu kemudian berbuah-buah di dalam ketekunan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi apa itu pentingnya ketekunan? Saudara-saudara, ketekunan itulah yang akan buat kita ini bisa berbuah. Jadi cobaan-cobaan ini, saudara-saudara, sesungguhnya ada alat Tuhan untuk membuat apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini mengalami ujian. Dan kalau kita menghadapinya, menghadapi persoalan pencobaan ujian itu dengan terus berpegang pada firman Tuhan, sesungguhnya pada waktu itulah kita ini berbuah sebagai orang Kristen. Itu maksudnya, ya. Berbuah dalam ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan menghadapi pergumulan itu di dalam terang firman Tuhan. Ya. Kalau saudara dimusuhi, saudara mungkin membaca dalam firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Maka saudara bertekun untuk mendoakan musuh itu. Belajar mengasihi dia. Kalau saudara dikhianati, saudara belajar untuk mengampuni. Ya, kalau saudara diperlakukan tidak adil, saudara belajar menunjukkan kemurahan hati. Ya, ketika saudara menghadapi masalah-masalah, saudara ditipu, saudara mengalami kesukaran, saudara tidak berlaku curang, tapi dengan jujur, dengan berpegang firman Tuhan, saudara melewati satu demi satu pergumulan itu. Saudara-saudara, kalau kita bisa tekun kayak gitu ya, sungguh saudara, saya yakin sekali saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan berbuah-buah, hidupmu akan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan menjadi semakin kuat, semakin dewasa, semakin menjadi berkat bagi orang lain waktu kita tekun. Saudara-saudara, ketekunan itu adalah gambaran seorang atlet yang berlatih. Saudara-saudara, kalau kita mau ikut lomba maraton 42,195 km, lalu kita berlatih dengan tidak tekun, saudara tidak akan bisa mencapai garis finish. Saudara kalau cuma berlatih 10 kilo setiap hari, saudara tidak akan bisa mencapai 42 itu. Tetapi seorang atlet yang tekun, ketika dia mulai, mungkin minggu pertama dia 10 kilo sudah tidak kuat. Tapi dia akan terus berlatih. Mungkin dalam sebulan dia kemudian bisa lari 20 kilo. Kemudian berlatih terus, bulan kemudian bisa 30 kilo. Dan mungkin setelah setengah tahun dia sudah bisa lari 50 kilo. Dan waktu dia sudah bisa lari 50 kilo, maka dia siap untuk lari berlomba di 42,195 kilometer itu. Saudara-saudara, ketekunan itu membuat kita semakin kuat, ya, semakin siap, semakin dewasa. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, ketekunan itu katanya pada waktunya akan membuat kita menjadi sempurna. Sempurnanya dalam arti apa? Sempurna menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itulah keberhasilan, saudara-saudara. Itulah keberhasilan. Perhatikan saudara ya. Jadi pencobaan itu ada hubungannya dengan keberhasilan kita. Kalau kita menghayati pencobaan itu sebagai ujian dari Allah, yang harus kita tanggapi dengan positif, yaitu melalui hal ini Tuhan sedang bekerja dan menyiapkan saya untuk berhasil. Berhasil dalam arti apa? Bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang penguasa, bukan. Tetapi menjadi seperti yang Tuhan inginkan, itu keberhasilan. Ya, karena dialah pencipta kita, dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Maka apa yang kita cari, kita mau menjadi serupa dengan Kristus, itu dia ya. Serupa dengan
Kristus. Nah saudara-saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus itu, sesungguhnya lah kita harus melewati pencobaan-pencobaan itu. Pencobaan-pencobaan itu yang memurnikan kita. Pencobaan-pencobaan itu yang memperbaiki karakter-karakter kita yang buruk. Ya, waktu kita pemarah, Tuhan memperhadapkan kita pada orang-orang yang membuat kita marah. Tujuannya apa? Supaya kita berlatih untuk tidak marah. Gitu kan ya. Waktu kita sedang berjuang untuk jujur, kita ketemu hal yang tidak jujur. Tujuannya apa? Supaya saya berlatih untuk jujur. Gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita bisa melewati itu semua? Kalau kita selalu memandang pada Yesus. Kesempurnaan kita serupa dengan Dia. Kita selalu berdoa, Tuhan jadikanlah aku serupa denganmu, dan aku akan memuliakan namamu. Saudara-saudara sekalian, Zakaria itu berkata pada orang-orang yang tersisa itu ya, orang-orang yang diselamatkan Tuhan itu. Orang-orang Israel yang diselamatkan dari pembuangan itu bukan kemudian dituntun Tuhan untuk menikmati berkat, tapi dikatakan begini oleh Zakaria, aku itu Tuhan akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dalam api, saudara. Apa itu api? Ujian itu, pencobaan itu, yang akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak, dan aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Tetapi buntutnya apa, saudara? Dikatakan, dan mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka, dan aku akan berkata kepada mereka, umatku, dan mereka akan menjawab aku, Tuhan adalah Allahku. Saudara, itulah keberhasilan ketika melalui kesukaran itu, kita lalu semakin mengenal Tuhan, dan kita semakin dikenal Tuhan. Kita mempunyai persekutuan dengan Dia. Dan jikalau Allah yang empunya langit dan bumi itu menjadi Bapa kita, betapa kayanya kita, betapa berhasilnya hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata begini, bergembiralah saudara-saudara akan hal itu, sekalipun sekarang seketika kamu harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara-saudara, emas itu diuji dengan api, kata Petrus, apalagi kamu, emas yang fana itu diuji dengan api. Kita diuji dengan pencobaan-pencobaan. Tujuannya apa? Supaya kita jatuh? Bukan. Tujuannya dikatakan sehingga kamu beroleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada waktu Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, jadi bagaimana kita memandang pencobaan kita? Saudara-saudara, kita mesti memandangnya dengan sukacita. Itu betul ya. Karena kita tahu melalui pencobaan itulah sesungguhnya kita ini memperoleh yang terbaik. Kita menjadi yang terbaik. Dan kita akan dituntun untuk membawa yang terbaik juga pada banyak orang, memuliakan Tuhan. Lalu sampai kapan kita harus menderita? Sampai kapan kita harus mengalami pencobaan itu? Sampai kita serupa dengan Tuhan. Saya selalu ingat akan ilustrasi tukang emas itu menggodok emasnya. Katanya tukang emas mendapatkan emas, maka emas itu akan dimurnikan dengan cara dimasak di dalam belanga dari tanah liat, dipanaskan dengan sangat panas sampai emas di dalam belanga tanah liat itu jadi cair, dari gumpalan menjadi cair. Dipanaskan terus sampai apa? Kotoran-kotoran itu naik ke atas, begitu ya. Naik ke atas dan diambili sampai habis, sampai tinggal emasnya. Taunya bagaimana kalau sudah selesai atau belum? Katanya sampai tukang emas itu waktu melihat emas itu, dia bisa melihat pantulan wajahnya sendiri dengan jelas. Sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kapan kita akan mengalami ujian dan pencobaan dalam hidup kita ini? Saudara-saudara,
sampai kita serupa dengan Dia. Sampai Yesus Kristus menemukan pantulan dirinya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita menjadi murid-Nya. Percaya kepadanya, supaya kita beroleh hidup yang kekal, supaya kita beroleh persekutuan dengan Dia di sorga mulia nanti. Saudara-saudara, melalui pergumulan yang saudara-saudara alami hari ini, barangkali Tuhan sedang memanggil engkau untuk menemukan jalan keluar di dalam Dia. Maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebab jikalau persoalan pergumulan menuntunmu menemukan Yesus Kristus, sesungguhnya itu adalah kasih karunia Allah. Saudara harus bersyukur untuk pergumulan itu. Ya. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita ini juga mengalami pergumulan-pergumulan. Kalau kita mengalami pergumulan-pergumulan, bagaimana kita mesti menanggapinya? Marilah kita dengan iman menaruh percaya kepada Tuhan, bahwa melalui pergumulan-pergumulan itu Tuhan sedang membentuk saya sebagai murid-Nya, sebagai anak-Nya, untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk dituntun menggenapi rencananya yang terbaik untuk hidup kita ini. Semua pergumulan persoalan ini tujuannya baik. Kalau tidak baik, pastilah Tuhan sudah menyingkirkannya. Dan kita tidak akan mengalaminya. Sebab saudara Allah, anak Allah, saudara orang percaya. Kecuali pergumulan persoalan itu menjadi berkat untukmu, membawa maksud Allah yang baik bagimu, saudara-saudara, persoalan itu akan disingkirkan oleh Allah. Jadi, saya tidak tahu saudara sedang bergumul apa hari ini sebagai orang percaya. Maukah saudara percaya bahwa melalui pergumulan ini engkau semakin dekat pada Tuhan? Percayalah. Lalu bagaimana menanggapinya? Mari mendekat pada Tuhan, dan mari kita menanggapi itu dengan keyakinan kalau saya bertekun melewati ini dalam tuntunan terang firman Tuhan, saya akan memperoleh yang terbaik di dalam hidup saya itu. Saudara-saudara sekalian, pandanglah pada Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan saudara sendirian. Dia menyertaimu. Dia berkata, "Akulah Immanuel, Tuhan yang beserta denganmu." Dialah yang membentuk hidupmu. Mendekatlah kepada Tuhan, saudara-saudara, dan Dia akan mendekat kepadamu. Dan untuk semua pergumulan yang terjadi, untuk orang-orang yang barangkali menyakitkan hatimu, suatu hari barangkali saudara-saudara, kita nanti di surga akan justru berterima kasih pada mereka. Sebab merekalah yang membawa berkat Tuhan, pembentukan Tuhan di dalam hidupmu. Kasihilah musuhmu, kata Tuhan Yesus. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dalam terang firman Tuhan ini, itu adalah hal yang sangat logis. Sebab orang-orang yang membenci saudara itu, yang menganiayamu itu, sesungguhnya sedang diizinkan Tuhan untuk membawa berkat kebaikan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menjernihkan pikiran kita. Kiranya Tuhan menjernihkan hati kita. Kiranya kita boleh memandang pergumulan kita, persoalan kita dengan mata iman, yang menuntun kita bisa melewati pergumulan ini dengan berhasil, dengan tuntunan Tuhan, dengan mendapatkan berkat Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya hati kami terbuka kepada kebenaran firman-Mu, supaya pikiran kami terbuka pada kebenaran firman-Mu, dan biarlah oleh tuntunan firman Tuhanlah kami akan menghadapi pergumulan-pergumulan ini dengan hati yang benar, dengan sikap yang benar, dengan hidup yang benar, karena kami percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, semua yang terjadi dalam hidup ini mendatangkan kebaikan kepada kami di dalam kasih-Mu, di dalam tuntunan-Mu.
Terpujilah nama Tuhan. Pakailah hidup kami ini menjadi saksi-Mu, membawa terang-Mu, dan kiranya nama-Mu yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah diberikan pada hari ini. Semoga kita menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Pada hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama mempersembahkan dengan sukacita, karena kita percaya semua yang kita punya berasal dari kebaikan Tuhan. Untuk persembahan silakan transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar. Mari sama-sama kita naikkan pujian persembahan, Aku Percaya Padanya. Ya, sungguh sebuah lagu yang indah ya, jemaat sekalian, asal percaya Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari sama-sama kita naikkan doa persembahan untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang kami punya, semua yang kami miliki, yang bisa kami persembahkan pada hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Biarlah kami memberikan persembahan ini dengan kerelaan hati, dan biarlah hati kami Kau lihat dan menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah membawa bangsa ini selama waktu-waktu pandemi Tuhan, dan Kau telah memberikan berbagai jalan keluar, dan Kau telah memberikan hikmat kepada para pemimpin negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon agar Kau senantiasa dan terus pimpin Tuhan, hingga negara ini berhasil melewati pandemi dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan misi, untuk gereja-gereja-Mu yang berada di seluruh Indonesia Tuhan, juga untuk hamba-hamba Tuhan, misioner-misioner yang tersebar di berbagai daerah yang terkena dampak
dari corona ini Tuhan. Biar kiranya Kau yang memberikan kepada semua jemaat-Mu Tuhan sukacita, dan Kau yang mencukupkan segala kebutuhan gereja-Mu di segala tempat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga besar GKA Immanuel Malang Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu memimpin gereja ini. Kau adalah Allah yang tahu segala pergumulan setiap kami. Biar Engkau memberikan kepada setiap pengerja yang ada di sini kesatuan hati untuk melayani Engkau, dan siap jemaat sukacita untuk senantiasa datang berjemaat dan bekerja sama di dalam gereja-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, Engkau yang tahu setiap kebutuhan keluarga kami. Ada yang sakit, ada yang bermasalah di dalam keuangan mereka. Kami juga memiliki berbagai masalah yang mungkin tidak bisa kami sharingkan dengan orang-orang di sekeliling kami. Tapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami mohon Kau berikan kekuatan, dan Kau yang pimpin sampai Kau memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan di hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap suka dan kebahagiaan, dan kami juga bersyukur untuk setiap duka dan hal-hal yang Kau izinkan untuk terjadi di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, ibadah pada hari ini telah selesai. Mari kita memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Doksologi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, menuntunmu agar hidupmu memuliakan Tuhan, menuntunmu agar hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan menuntunmu supaya engkau menemukan sukacita di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.